Mengaku uang 50 juta rupiah yang diterimanya dipakai untuk membantu kader Partai Demokrat yang mengalami musibah akibat COVID-19. Namun ia membantah pemberian uang itu ada hubungannya dengan kegiatan musda Partai Demokrat. Namun jaksa KPK melihat ada ketidaksesuaian keterangan di persidangan. Diberi 150 juta rupiah, Andi Arief ngaku cuma terima 50 juta rupiah. Sisa 100 juta rupiah kemana? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebagai informasi, Bupati Penajam Pasir Utara atau PPU Abdul Ghafur didakwa menerima suap 5,7 miliar rupiah terkait proyek dan perizinan di Kabupaten PPU. Kasus ini melebar hingga menyeret nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Sungguh kebangetan kalau kalian tidak kenal orang ini. Ternyata dia mengaku pernah menerima uang 50 juta rupiah dari Abdul Ghafur. Dan lucunya lagi, dia merasa penerimaan uang itu bukan tindak pidana. Uang sebesar 50 juta rupiah diterima langsung di rumahnya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Uang itu diberikan oleh sopir Abdul Ghafur ke Andi Arief langsung di dalam plastik hitam. Berdasarkan BAP, seorang suruhan sopir Abdul Ghafur datang ke rumah Andi Arief yang kemudian menyerahkan sebuah bungkusan yang isinya uang. Andi menghitung uang itu dan jumlahnya 50 juta rupiah. Lalu Abdul Ghafur menghubungi Andi dan mengatakan uang ini untuknya. Dan selanjutnya uang tersebut dia gunakan untuk teman-teman yang punya COVID-19. Kalian percaya gak? Dermawan sekali ya, uang itu dipakai untuk teman-teman yang terkena COVID-19. Bukannya secara refleks harusnya curiga dan bertanya dari mana uang tersebut dan kenapa diberikan ke dia. Ada banyak plot hole yang aneh. Anehnya lagi, sopir Abdul Ghafur sudah bersaksi sebelumnya di sidang, di mana dia mengaku menyerahkan uang 150 juta rupiah ke Andi Arief. Andi membantah, katanya hanya menerima 50 juta rupiah dan mengatakan penerimaan uang itu bukanlah tindak pidana. Soal jumlah uang, saudara bilang 50 juta rupiah. Kalau menurut keterangan Rizky Amanda yang diserahkan Abdul Ghafur Mas'ud yang diambil dari Bu Afifah itu, jumlahnya 150 juta rupiah. Yang betul yang mana? 50 juta rupiah atau 150 juta rupiah? Tanya jaksa KPK. Saya nerima dari sopir saya plastik hitam 50 juta rupiah, Pak. 50 juta rupiah, Pak. Dan itu menurut saya bukan tindak pidana, jawab Andi Arief. Gampang banget bilang bukan tindak pidana. Seharusnya dicari kejelasan asal-usul uang tersebut. Meskipun teman, apakah mungkin menerima uang yang begitu besar? Harusnya penasaran dan tanya dulu dari mana uang tersebut. Kalau Andi Arief tahu uang tersebut hasil suap, maka Andi bisa gol. Kalaupun tidak tahu, seharusnya dikembalikan karena sekarang sudah tahu uangnya dari mana. Sedangkan ada selisih 100 juta rupiah antara pengakuan sopir Abdul Ghafur dan Andi Arief. Pertanyaannya, kemana yang 100 juta rupiah itu? Wow, lenyap deh. Iyalah, Pak Andi Arief benar-benar sangat baik hati, sangat perhatian dengan rekan sejawatnya. Sampai-sampai uang yang diterima dikasih untuk bantuan COVID. Susah sih cari orang yang kayak Pak Andi Arief ini. Pak Andi benar-benar lugu, tidak bertanya dari mana asal-muasal uangnya dan main sikat saja. Kan duitnya dikasih bukan diminta, jadi bukan tindak pidana. Gitu ya? Wah, enak banget ya. Begini kalau logika waras. Zaman sekarang, kasih uang bisa lewat transfer, lebih cepat dan efisien. Kalau uangnya diberikan dalam bentuk tunai, lalu minta tolong orang lain yang antar, harusnya curiga dong. Apa susahnya transfer antar bank? Kenapa harus capek-capek antar uangnya kalau bukan karena ada sesuatu? Apakah takut ketahuan PPATK? Kalau mau ngeles, tolong yang lebih cerdas dan meyakinkan. Apalagi ada selisih 100 juta rupiah yang entah kemana. Ini benar-benar ibarat drama murahan yang jalan ceritanya gak nyambung dan membingungkan. Sekarang gini aja, suruh Andi Arief kembalikan uang yang diterima karena apapun ceritanya, uang tersebut adalah hasil suap dan harus dikembalikan ke negara. Berani gak? Kayak begini nih kualitas Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Pantas saja Demokrat sekarang jadi nyungsep dan sedang on the way menuju status partai guram. Petingginya bobrok, kadernya banyak yang tak beres. Ada yang korupsi lah, ada yang berurusan sama pancil lah. Komplit deh pokoknya. Mari kita nyungsepkan Demokrat. Andi Arief banyak kasus kelam di masa lalu. Masa jadi petinggi parpol? Benar-benar kacau.
partai tak jelas sudah sepantasnya nyungsep sedalam-dalamnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Indonesia melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta Rabu siang. Serikat Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera melakukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara. PT UN Jakarta sebelumnya mengabulkan gugatan Apindo terkait UMP Jakarta yang semula naik 5,1% sebesar Rp4.641.573.000. Kapok. Anies tak mau temui masa buruh dengan alasan ada tamu. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Buruh benar-benar menuntut Anies melakukan sesuatu terhadap UMP DKI 2022. Sebenarnya, ini salah Anies sendiri yang kepo menjadi pahlawan dengan menaikkan UMP DKI seenaknya dan melanggar aturan besaran yang ditetapkan pemerintah pusat. Kemudian Anies digugat dan PT UN memenangkan penggugat, sehingga Anies mau tak mau harus menurunkan kembali besaran UMP menjadi 4,5 juta rupiah dari sebelumnya 4,6 juta rupiah. Buruh yang senang di awal ternyata harus gigit jari. Anies pun jadi sasaran tembak. Mereka menuntut Anies agar ajukan banding terhadap putusan PT UN. Masa aksi yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI DKI Jakarta berdemo di depan Balai Kota DKI kemarin siang. Anies sempat diminta untuk keluar untuk segera menemui para buruh. Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional atau SPN Provinsi DKI, M. Andre Nasrullah, juga menyinggung aksi catwalk Anies bersama dengan Wakil Presiden Bank Investasi Eropa di kawasan Duku Atas beberapa hari lalu. Dia berharap Anies juga keluar menemui masa aksi. Kemarin tuh mereka asik tuh jalan dengan Menteri Keuangan Eropa ya, Wakil Presiden Bank Investasi Eropa. Catwalk ya di jalan, asyik. Harapan kami hari ini Pak Anies keluar menemui kami, kata Andre di depan Balai Kota. Wow, sungguh pernyataan yang sangat telak menohok. Anies memang sempat memamerkan jalan catwalk di Duku Atas. Prestasi yang patut dibanggakan dan dipuji oleh pendukungnya. Banjir dibiarkan dan tidak terlalu penting untuk dipantau. Buruh mulai mengungkit dukungan di mana mereka mendukung Anies sejak Pilkada 2017 lalu. Bahkan dalam penentuan UMP, mereka kerap berkomunikasi dan berdiskusi untuk menentukan besarannya. Ayolah Pak Anies, kami ini adalah perwakilan buruh DKI Jakarta yang sama-sama berjuang bersama Bapak, selalu mengawal kebijakan Bapak, katanya. Kemudian, apa yang terjadi? Anies tidak mau keluar temui mereka. Katanya sih Anies sebenarnya mau menemui masa aksi, tapi saat demo berlangsung Anies sedang ada agenda lain dengan tamunya. Tamu entah siapa dan dari mana.